Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang khusus membahas tentang International Style dan Kehidupan Sistematik. Pada video kali ini akan kita bahas tentang bagaimana cara membuat visi misi yang sederhana. Cara membuat visi misi organisasi yang sederhana. Mungkin Anda yang saat ini bergelut sebagai seorang organisatoris yang aktif di kampus maupun dalam kegiatan-kegiatan Anda, sebenarnya ada beberapa trik yang bisa dipergunakan ketika Anda akan membuat daripada visi misi tersebut. Berikut trik yang bisa kita pergunakan secara sederhana. Yang pertama adalah value. Tentukan nilai yang akan Anda raih pada masa yang akan datang. Value apa? Misalnya organisasi itu dibuat dia seperti sebuah perkumpulan di tingkat pemuda. Apa value yang mau dicapai? Misalnya anggota itu harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris misalnya. Nilainya adalah kecakapan berbahasa Inggris. Ini disebut dengan value, nilai yang akan dicapai. Kemudian ketika misalnya mencapai nilai ini, maka harus mengetahui target atau fokus. Siapa targetnya? Siapa orangnya? Apakah itu adalah anggota saja? Ataukah juga ada orang lain yang bisa terlibat di dalamnya? Itu adalah target. Kalau kami sarankan, maka lebih bagus fokus pada anggota saja, karena anggota lah yang menjadi target daripada visi misi yang akan kita buat tersebut. Jadi visi misi ini itu targetnya semua mengarah kepada member atau anggota. Setelah mengetahui target, maka yang harus kita buat berikutnya, cara untuk membuat visi misi secara sederhana adalah harus simple atau mudah dipahami. Jadi jangan membuat visi misi yang dimana terlalu susah untuk dipahami, susah untuk dimengerti. Maka strategi untuk membuat visi misi yang sederhana adalah simple dan mudah dipahami. Nanti kita akan memperlihatkan bagaimana contoh daripada visi misi yang sederhana tersebut. Yang keempat adalah visioner. Visioner yang dimaksud di sini adalah mencapai sesuatu yang belum tercapai, kan itu visioner. Mencapai sesuatu yang belum tercapai. Kalau sudah tercapai, ya ngapain lagi kita mencapai, ya kan? Jadi harus visioner. Jadi visioner harus melakukan sesuatu yang dimana itu hampir tidak dilakukan oleh orang lain, tapi kita mau mencapai atau kita akan memenuhi. Itulah sikap visioner dari pembuatan visi misi yang akan kita rancang tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah visi harus lahir dari dalam diri. Kalau disebut dia dari dalam, berarti dia sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai potensi kemampuan yang dimiliki. Jadi tidak boleh membuat visi misi di mana bahkan itu kita tidak memiliki kemampuan untuk mencapai visi tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena yang membuat visi misi itu adalah tidak sesuai dengan apa yang ada pada dalam dirinya sendiri. Baik, sekarang kita membuat contoh visi misi yang sederhana yang dibuat oleh, saya sebut sederhana karena dia punya cakupan sangat luas, tapi penggunaan bahasanya mudah untuk kita mengerti. Yakni begini dia contoh visinya ya. Terwujudnya Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Berdasarkan gotong royong. Berdasarkan gotong royong. Apakah visi misi menurut Anda ini simpel? Kalau menurut saya ini simpel, mudah dipahami. Ini adalah visi misi Presiden Republik Indonesia. Yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, merancang bahwa terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat. Indonesia maju itu adalah kenapa demikian? Kan dia memandang Indonesia saat ini adalah negara yang berkembang. Berarti kalau dia berkembang ya harus maju. Kalau berkembang terus berarti tidak ada perubahan. Dia sudah lama berkembang. Kalau dia adalah pohon, dia sudah berkembang, berarti sudah saatnya untuk dia maju sama masyarakat. Inilah konsep yang dibangun oleh Joko Widodo untuk merancang dan membangun negara, membangun Indonesia. Ini contoh visi. Nah, pertanyaannya setelah kita membuat visi dengan model sesuai dengan value yang ada, kemudian target siapa yang mau disasaran, target ini sasaran, kemudian simple proses penggunaan bahasanya, kemudian visioner karena sesuatu itu adalah sesuatu yang belum tercapai tapi akan dicapai pada masa yang akan datang dan lahir dari dalam dengan menggunakan potensi yang dimiliki. Itu visi sudah kita buat. Pertanyaannya bagaimana cara membuat visi? Nah, sebenarnya teknis itu ada pada misi. Kalau visi ini adalah sesuatu yang terlihat dan terbukti pada masa yang akan datang, maka yang akan kita lakukan itu adalah misi. Jadi misilah yang mewujudkan daripada visi tersebut. Nah, setelah misi lalu lahirlah yang namanya program kerja. Jadi pada dasarnya ketika hendak membuat visi dan misi, maka yang paling awal kita buat adalah visinya. Setelah visi kita buat, maka kemudian lahirlah daripada misi itu sendiri. Karena misi adalah berbicara tentang teknis. Kalau dia berbicara teknis berarti dia berbicara tentang apa kira-kira model langkah yang kita buat untuk mencapai daripada visi tersebut. Itulah yang disebut dengan misi. Jadi seperti itu cara simpelnya untuk membuat daripada visi misi organisasi. Setelah misi organisasi dibuat secara umum, maka kemudian lahirlah yang namanya program kerja. Program kerja ini kan dibuat secara periodik, yang biasa kita sebut dengan periode 4 tahun, periode 5 tahun, ya kan? Nah, inilah yang kemudian jabaran periode ini dalam bentuk program kerja. Jadi tidak boleh ada program kerja yang dibuat keluar daripada visi dan misi. Jadi segala sesuatu yang dibuat visi misi itu melahirkan program kerja. Jadi ada berapa program kerja di divisi Anda, di bagian Anda, itulah terlahir daripada visi misi. Jangan membuat sesuatu yang tidak ada dalam visi misi. Itu kan program kerjanya menjadi bingung. Kenapa? Karena semua program kerja yang dibuat itu harus lahir pada visi misi. Semua muaranya ada pada visi misi. Jadi tidak boleh ada program kerja siluman, ya kan? Program kerjanya tiba-tiba ada tapi kemudian tidak ada kaitannya dengan visi misi. Organisasinya misalnya organisasi tentang sepeda, tiba-tiba program kerjanya adalah mengedukasi daripada para pilot. Nyambungnya di mana, ya kan? Nyambungnya di mana organisasi tentang persatuan sepeda, tapi program kerjanya adalah memberikan edukasi kepada pilot. Padahal pilot kan untuk pesawat terbang. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua.
Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.